المشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Dulu sebelum dulu, manusia menganggap bahwa dunia adalah sesuatu yang paling besar yang pernah mereka lihat. Dan bumi adalah benda terbesar yang tidak bertemu ujung dan langit sesuatu yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan imajinasi. Dulu sekali, bahkan dulunya dulu, manusia tidak akan pernah bisa menyangka bahwa seseorang dapat melakukan perjalanan melintasi dunia hanya dengan hitungan menit. Bahkan hanya menempuh perjalanan dengan jarak puluhan kilometer saja, mereka harus melakukan itu berhari-hari. Dulu, 1400 tahun yang lalu, ada seorang utusan Tuhan memberitahu kepada manusia bahwa ia telah melakukan perjalanan menembus langit dari langit pertama sampai langit ketujuh, kemudian kembali lagi ke dunia dalam hitungan detik. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bisa dibayangkan betapa nyinyirnya orang-orang yang menjadi musuhnya pada saat itu. Mereka bersorak-sorai mengatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang gila, sinting, kurang waras, menghayal, dan lain sebagainya. Hanya Abu Bakar yang setia menemani Rasulullah SAW. Bahkan, ketika Abu Bakar ditanya tentang perjalanan Rasulullah SAW itu, Abu Bakar menjawab, bahkan jika Rasulullah mengabarkan sesuatu yang lebih hebat dari itu, aku akan percaya. Dia adalah utusan Tuhan yang menciptakan langit. Maka sudah pasti Tuhan bisa melakukan hal yang menurut kita tidak mungkin. Pada saat itu, hanya iman yang bisa menjadi jawaban bagi kaum muslimin. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjelaskan bagaimana dan dengan cara apa Rasulullah SAW naik ke langit yang paling tinggi kemudian kembali lagi dengan waktu yang sangat singkat. Bahkan menurut riwayat, tempat tidur Rasulullah SAW masih sangat hangat. Artinya, perjalanan Isra dan Mi'raj itu lebih singkat dari 1 menit. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Perjalanan bermiliar-miliar tahun cahaya tetapi dilakukan dalam hitungan detik menurut manusia selain Rasulullah SAW. Bisakah sains menjelaskan tentang hal ini? Jawabannya adalah bisa, tetapi benar atau tidaknya, ya inilah yang bisa dijelaskan oleh sains. Saya akan gunakan pendapat Albert Einstein. Kisah menarik dari seorang Einstein adalah ketika ia dianggap gila karena teori relativitasnya. Menurut Einstein, segala sesuatu tidak memiliki sifat tetap, tetapi relatif dan mengalami perubahan. Ruang dan waktu adalah dimensi yang bisa dihitung dan bisa diukur. Teori relativitas terdiri dari 2 teori fisika, yaitu teori relativitas umum dan teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus sendiri adalah teori yang menggambarkan perilaku ruang dan waktu dari perspektif pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain dan fenomena yang terkait dengan itu. Ya, mungkin ada yang bertanya mengapa Mimin yang bukan orang fisika tetapi banyak paham tentang fisika. Ya, soalnya istrinya Mimin anak fisika, jadi tinggal kursus sama istri aja, gampang kan? Kembali kepada materi, Einstein menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak dalam kehidupan ini. Segala sesuatu itu relatif dalam gerak dan kedudukannya, termasuk waktu dan ruang. 2 hal ini juga mengalami relatif dalam gerak dan kedudukannya. Einstein merumuskan sebagai berikut. T1, waktu benda bergerak. T, waktu benda diam. V, kecepatan benda. C, kecepatan cahaya. Einstein menjelaskan bahwa perbandingan nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya akan berpengaruh pada keadaan benda tersebut. Jika semakin dekat nilai kecepatan suatu benda dengan kecepatan cahaya, semakin besar pula efek di dalamnya. Hal ini akan menghasilkan perlambatan waktu. Kemudian, jika kecepatan benda menyamai kecepatan cahaya, maka benda akan sampai pada titik nol, yaitu tidak terpengaruh oleh waktu.
Kemudian, jika kecepatan benda bisa melebihi kecepatan cahaya, yang terjadi adalah benda itu akan kembali ke masa lalu, sebab waktu berjalan lebih lambat dari benda tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh Albert Einstein. Misalkan ada seseorang, dia naik satu kendaraan yang berjalan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan melambat. Artinya, umurnya berkurang tetapi sangat lambat sekali. Jika kendaraan ini yang ia naiki bisa berjalan sama dengan kecepatan cahaya, maka orang yang berada di dalam benda itu umurnya tidak bertambah juga tidak berkurang, artinya 0. Dan jika orang yang ada di dalam kendaraan itu mampu bergerak melebihi cahaya, maka justru waktu mengalami minus, orang tersebut bisa menuju masa lampau. Teori ini dianggap gila pada awalnya, sama seperti teori Isra Mi'raj pun dianggap gila pada awalnya. Namun ketika bukti ditemukan, yaitu partikel muon. Ya, penjelasan tentang partikel muon ini bisa Anda baca pada pembahasan fisika. Silahkan Anda buka sendiri di internet. Pasti ada dan banyak sekali penjelasannya. Kalau saya jelaskan, ya itu akan menjadi panjang, kali lebar, kali tinggi, kali berat, dan kali mumet. Ya, ketika bukti adanya dilatasi waktu yang terjadi pada partikel muon ini ditemukan, maka teori relativitas khusus yang dulunya dianggap sebagai satu kegilaan, kini ditempatkan pada posisi yang pantas. Dan Einstein yang dulu dianggap gila, kini dianggap sebagai manusia yang super jenius. Nah, sekarang dari teori dilatasi waktu ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Jika Rasulullah SAW pada saat Mi'raj menaiki buraq dengan kecepatan yang sama dengan cahaya, maka umur Rasulullah SAW tidak bertambah, tapi umur di bumi dan penduduknya terus bertambah seperti pada umumnya. Ketika Rasulullah SAW melaju dengan buraq lebih cepat dari cahaya, maka minus waktu. Rasulullah SAW mundur ke belakang. Artinya, waktu di bumi melambat sehingga ketika Rasulullah SAW mengalami segala kejadian di Mi'raj, waktu di bumi tidak mengalami perubahan. Ini memungkinkan Rasulullah SAW berkelana dengan sensasi puluhan tahun perjalanan, tetapi ketika Rasulullah kembali ke bumi, ternyata perjalanan yang terasa puluhan tahun itu hanya terjadi hitungan detik di bumi. Mudahnya begini, ketika seseorang bergerak melebihi cahaya, maka waktu di sekitarnya akan berhenti. Contoh dalam film Megamind. Ya, ketika Metro Man bergerak secepat cahaya, maka semua di sekitarnya akan melambat. Ya, ini hanya sebuah contoh. Ingat, ini hanya contoh, artinya saya tidak mempercayai film ini. Ini hanya contoh. Nah, begitu juga dengan Isra Mi'raj. Perjalanan ini adalah perjalanan yang sebenarnya terjadi dengan waktu yang lama, dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit pertama. Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi terdahulu hingga langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi perjalanan yang terasa lama bagi Rasulullah SAW adalah beberapa menit saja di bumi, sebab ada dilatasi waktu yang terjadi ketika Rasulullah SAW bergerak melebihi kecepatan cahaya. Bahkan kecepatan itu puluhan kali sampai ratusan kali lebih cepat dari cahaya. Wallahu alam. Ini hanya penjelasan secara sains. Apakah sesuai dengan kejadian aslinya atau tidak? Ya wallahu alam. Tetapi ini bisa mewakilkan jawaban dari pertanyaan orang-orang yang mengatakan Isra Mi'raj adalah mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak ilmiah. Semuanya adalah ilmiah. Bahkan dilatasi waktu ini pun sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Ma'arij ayat ketiga sampai 4. Dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik menuju kepada Tuhan dalam sehari yang setara dengan 50.000 tahun. Jadi jelas sekali bahwa semua yang terjadi di dalam Al-Quran adalah ilmiah dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagi umat Islam, hari ini harusnya tidak perlu lagi meragukan kisah ini. Ingat baik-baik bahwa manusia mampu menciptakan pesawat supersonik yang mampu meluncur dengan kecepatan 2 kali kecepatan suara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan buraq yang mampu meluncur ratusan kali lebih cepat daripada cahaya. Dan harus difahami dengan baik
bahwa kemampuan makhluk itu berdasarkan asalnya. Manusia tercipta dari tanah yang diam, tapi manusia bisa berlari lebih dari 100 meter per 5 menit. Sedangkan malaikat dan buruk tercipta dari cahaya, maka mereka mampu bergerak puluhan kali lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.